Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kemuhammadiyahan. Dengan hormat, dosen pengampu Rini Elfri. Nah, di sini saya akan berceramah tentang wanita dalam pandangan Islam. Nah, di sini saya akan memulainya. Wanita dalam pandangan Islam, yaitu wanita merupakan pembahasan yang sangat penting, terutama terkait eksistensi wanita dalam membangun bangsa ini. Seperti yang kita ketahui, selama ini wanita setengah dari bangsa, karena memiliki pengaruh yang sangat dominan bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Terlebih wanitalah yang akan melahirkan dan mendidik para generasi yang akan datang, sekaligus memberi pengaruh pertama kali bagi kehidupan generasi dan pemimpin bangsa. Dari sekian tugas penting yang memiliki oleh wanita, kita memahami bahwa wanita bukanlah makhluk kelas 2 setengah laki-laki. Hal ini juga telah jelas diatur dalam Islam, yaitu dengan cara membangun sistem, membuat kaidah dan rambu-rambu yang lebih terperinci dalam pembahasan mengenai wanita. Terkait dengan perhatian dan apa yang telah disumbangkan Islam terhadap kaum wanita, hal ini sudah jelas sekali tertulis dalam Al-Quran dan hadis sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah Haji Wada, perlakukan kaum wanita lebih baik. Al-Hadis. Wanita bukanlah budak peradaban seperti anggapan orang jahiliyah terdahulu dan perilaku budaya masyarakat sekarang yang merendahkan kaum perempuan. Anggapan seperti ini wanita ditepis sejak Islam datang ke muka bumi. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan kaum wanita Barat dengan berbagai definisi yang sangat relatif dengan makna yang paling mendasar, yaitu keyakinan bahwa perempuan benar-benar bagian dari manusia dan bukan jenis yang terpisah. Allah menjelaskan tentang ciptaan manusia sebagaimana firman-Nya, Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripada Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan pria dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya kaum saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah telah menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Islam juga telah menyamakan hak-hak kaum pria dan wanita dalam firman-Nya. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkah kelebihan dalam istrinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Untuk para wanita, jangan merasa tidak percaya diri walau dalam ayat ini dinyatakan bahwa suami memiliki satu tingkat kelebihan daripada istrinya, sehingga kemudian muncul anggapan bahwa Islam bias gender. Wanita memiliki keunggulan dibandingkan pria dalam hal mengurus rumah tangga dan pendidikan anak. Kesemua hal tersebut sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keunggulan wanita tersebut sudah sesuai dengan fitrah jasmani dan kejiwaan yang penyayang, lemah lembut dan keibuan. Bahkan Islam juga menyamakan pria dan wanita dalam pelaksanaan kewajiban syariah dan ganjaran pahala yang didapatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang mengajarkan amal soleh baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman,
maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah An-Nahl 97. Perlu dipahami secara mendalam bahwa screen story kejayaan umat Islam di masa lalu tidak terlepas dari sukses membangun sinergi antara wanita dengan pria, membangun peradaban manusia yang sukses dan bermartabat hanya bisa membangun dengan kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pria dan wanita. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu, dan orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Sementara Al-Quran sudah dengan baik menjelaskan, tetapi mengapa masih banyak mengapa wanita masih berada di persimpangan jalan? Di satu sisi ingin maju diikuti gaya hidup bebas, namun kehilangan jati dirinya sebagai wanita. Di sisi lain tetap berhadap dengan jati diri sebagai wanita, namun tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Menurut penulis, perbedaan pandangan itu muncul disebabkan yang pertama, wanita ingin bebas menentukan nasibnya sendiri tanpa harus bergantung dengan laki-laki, karena laki-laki dianggap sebagai sumber masalah. Seperti pemikiran kebanyakan kelompok feminis modern sekarang ini. Pandangan ini muncul dikarenakan wanita tidak mendapatkan keadilan gender yang umumnya diyakini di negara-negara barat. Dan kedua, pandangan yang mengharuskan perempuan berada di rumah saja, sementara tugas bekerja di luar rumah menjadi tugas laki-laki. Akhirnya wanita tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan yang layak yang semestinya. Padahal pendidikan penting agar menjadikan perempuan itu cerdas untuk menjalankan tugas utamanya sebagai istri dan ibu dalam keluarga. Di zaman modern dengan teknologi canggih seperti sekarang ini, banyak wanita di luar sana yang mendambakan bekerja untuk meningkatkan keahliannya, mengembangkan diri dan menambahkan penghasilan. Bagi sebagian wanita, sosok wanita karir adalah sosok yang diidolakan dan dianggap berhasil. Wanita karir yang dapat bebas pergi kemana saja sesuai kemauannya, mendapatkan penghasilan yang banyak untuk menunjukkan penampilan sesuai dengan standar fashionnya dan kecantikan. Lantas, apakah wanita memang tidak boleh bekerja atau tidak boleh memang memegang jabatan publik? Jawabannya, Islam tetap memperbolehkan wanita bekerja untuk memegang jabatan-jabatan publik, tetapi tetap dalam menjaga adab syariah dan batas etika yang wajar dalam Islam. Banyak pandangan yang keliru tentang wanita bekerja. Salah satunya adalah pandangan yang keliru menganggap wanita yang bekerja di luar untuk memperoleh nafkah penghasilan lebih baik daripada pengerjaan kewajiban sebagai seorang istri yang terdiam di rumah dan hanya mengurus anak dan keluarga. Jika wanita keluar rumah dengan niat untuk mencari nafkah, maka ia akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk keperluan merias diri seperti pakaian, parfum, kosmetik, dan perhiasan lainnya. Misalkan, pegawai kantoran yang mau tidak mau harus merias diri untuk penampilan menarik, dan semua hal tersebut membutuhkan banyak uang untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, pilihan lapangan bekerja dan mitra kerja yang sesuai dikerjakan oleh wanita sesuai dengan etika Islam. Menurut pandangan penulis, sebagai seorang muslimah, tuntutan untuk berdedikasi di luar rumah hanya cocok pada beberapa profesi. Misalnya menjadi guru, dosen, dokter, perawat, bidan, penulis, bisnis online untuk bekerja yang serupa dengan hal tersebut dan kemudian dapat meminimalisir adanya kontak atau interaksi dengan kaum pria.
Walaupun ada beberapa pilihan profesi pekerjaan yang cocok untuk diambil oleh wanita, tapi tetap saja ada beberapa norma yang harus diperhatikan oleh wanita yang bekerja. Yang pertama, adanya izin yang diberikan oleh suami untuk istri dan ayah untuk gadis. Kedua, menjauhi pergaulan yang bersifat campur baur antara laki-laki dengan perempuan, apalagi hingga larut malam. Ketiga, jika keluar rumah untuk bekerja menggunakan pakaian sopan menutup aurat dan sesuai etika Islam. Ada banyak contoh inspirasi di masa lalu tentang aktivitas luar biasanya dalam ranah publik yang digeluti oleh wanita muslimah. Sebagai contoh, kisah seorang wanita yang diceritakan dalam kitab At-Taqobat karangan Ibnu Sa'id mengisahkan dengan Ummu Haila dari Bani Ammar pernah datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk mengenai pengelolaan jual beli. Begitulah teladan luar biasa dari istri-istri Rasulullah dan para sahabiah. Semoga kita dapat meneladani mereka dengan baik, bekerja ataupun terlibat dalam aktivitas di luar rumah seperti aktivitas sosial dan aktivitas dakwah dapat dilakukan oleh wanita muslimah selama tidak melanggar batasan syariah dan aturan-aturan Islam. Idealnya wanita muslimah dapat beraktivitas secara profesional untuk kemudian bersinergis dengan masyarakat dalam membangun peradaban yang Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.